Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullah. Merdeka. Jika lagu Indonesia Raya jika sadar, hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa ajirni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana ma'la ta'ala jasmadina subhanaka wa qina adzabannar. Julusan. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat? Ari gimana Ari? Sehat? Rahmatillah sehat? Sehat. Pandu sehat? Oke, sehat. Mirhan sehat? Alhamdulillah sehat. Kita hari ini adalah pembelajaran apa? Sejarah kebudayaan Islam, ya. Silakan kalian buka buku paket kalian. Halaman 51 ya. Pembahasan kita adalah hari ini tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Bab ketiga ya. Bab ketiga atau bab kedua? Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tulisannya? Nah, ini bab 3. Ada tulisan 3 kan? Nah, bab 3 halaman 51 sampai 56. Oke, sebelum kita membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, terutama nanti kita membahas masuknya Islam di Pulau Jawa. Kalau sebelumnya tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, Sahrul, apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang sudah masuk ke Indonesia? Yang ada di Indonesia sebelum masuknya ke Pulau Jawa. Majapahit. Ada di ujung mana? Ujung kulon atau ujung wetan? Hah? Kalau ujung kulon itu wilayah mana? Aceh, Samudra Pasai. Nah, kerajaan-kerajaan awal itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Setelah kerajaan Samudra Pasai baru kerajaan Aceh. Nah, itu adalah ketika Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Oke, Ustadz sambil mempersiapkan peralatannya, kalian membaca terlebih dahulu untuk pembahasan kita tentang sejarah masuknya Islam di Jawa. Ustadz beri waktu kalian 10 menit untuk membaca. Nanti Ustadz akan berikan pertanyaan kepada kalian berkaitan dengan masuknya Islam ke Pulau Jawa. Ustadz
Ustadz siapkan terlebih dahulu perangkatnya. Dalam. Oke, cukup untuk membaca. Ustadz akan tanyakan kepada kalian apa yang sudah kalian baca. Azhar,
apa yang kau sudah baca tentang kerajaan Islam di Jawa? Oke, Raden Patah pada kerajaan Demak. Kalau Sofan, apa yang sudah kau baca tentang kerajaan apa? Kerajaan Demak. Tentang apa kerajaan Demak? Sebelumnya merupakan daerah bawahan dari kerajaan Majapahit. Ya. Dan ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Majapahit yang terakhir. Ya, terus? Raden Patah memisahkan diri dari kerajaan Majapahit pada tahun 1808. Oke. Kalau Safrijal tentang apa? Kerajaan Pajang. Ya, apa yang kau sudah baca tentang kerajaan Pajang? Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat, namun salah satu pemimpinnya pemimpin kerajaan Pajang sangat terkenal, yaitu Jaka Tingkir. Ya, Jaka Tingkir pada masa kerajaan Pajang. Kalau Faris, apa yang sudah kau baca tentang kerajaan apa? Kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Apa yang kau simpulkan selain dari Azhar dan Sofan? Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ya, kerajaan Islam yang pertama adalah Demak. Ya, oke. Memang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Tadi coba Mirhan sebutkan kerajaan yang ada di Jawa selain Demak. Selain Demak, Pajang, kemudian Mataram Islam, terus Kerajaan Cirebon, terus Banten. Ada Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Itu adalah 5 kerajaan yang ada di Jawa. Nah, kira-kira kalau menurut kalian dari 5 kerajaan itu yang mengawali sebenarnya siapa sih? Penyebarannya, Sahrul? Penyebaran yang pertama yang ada di Pulau Jawa itu sebenarnya siapa sih dari 5 kerajaan itu? Dari 5 kerajaan, kalau Demak adalah kerajaan pertama yang ada di Jawa, tapi sebenarnya perantaranya itu siapa? Hah? Siapa? Wali Songo, ya betul ya. Jadi memang penyebaran yang ada di Pulau Jawa itu adalah yang langsung dari Wali Songo. Wali Songo itu berarti apa? 9 wali. Nah, walaupun kita mempelajari sejarah kerajaan Pulau Jawa, tapi yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana peran Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Oke, Ustadz sudah buatkan berkaitan dengan materi, ya. Jadi pertama adalah Islam masuk ke Pulau Jawa itu abad 13 sampai 16 Masehi. Kondisi awalnya masyarakat yang ada di Jawa pada saat itu adalah masih kejawen. Tradisinya masih tradisi Hindu Buddha. Ya, makanya dulu ya ketika bahasan sembahyang ya,
Kalau menurut agama Hindu dan Buddha, itu sembahyangnya itu agamanya namanya Kapitayan. Ya, orang dulu sebelum Islam datang. Ritualnya seperti apa? Kalau kita melakukan sholat, ya, mereka itu bersemedi. Ya, tahu kan kalian bersemedi? Bertapa, bahasanya seperti itu. Ya, oke. Itu berkaitan dengan kepercayaan lokal Kejawen. Karakteristiknya adalah damai atau non-konfrontatif, tidak ada kekerasan, menggunakan pendekatan budaya dan sosial. Ya, jadi Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu mengikuti budaya yang ada. Ya, contohnya seperti apa? Ari, kalau budaya yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia sebelum Wali Songo menyampaikan ajaran Islam, apa contohnya? Ada yang tahu? Budaya-budaya yang dilakukan oleh orang Hindu dan orang Buddha. Contohnya apa? Wayang. Hah? Wayang. Wayang. Terus? Selain wayang? Tari. Terus? Kesenian, ya. Nah, yang dilakukan orang-orang sebelum Islam masuk itu biasanya kebudayaan, permainan. Contoh seni wayang, ya. Bagaimana kalau orang-orang sebelum Islam masuk ke Jawa, itu orang-orang Hindu Buddha senang dengan kesenian wayang. Makanya dimasuki dalam penampilan wayang, atau kalau di Jawa itu selain wayang apa? Selain wayang? Gamelan. Hah? Gamelan. Selain gamelan? Hah? Karawitan. Yang permainan sandiwara itu apa namanya? Ketoprak, ya, bukan ketoprak yang ada di Jakarta, makanan, tapi ada permainan. Nah, itu sarana-sarana para Wali Songo untuk menyampaikan Islam. Ya, tuh, ya. Lanjut. Menggunakan pendekatan budaya dan sosial, bertahap, gradual, dilakukan secara perlahan dan menyesuaikan kondisi lokal. Akulturatif, menciptakan perpaduan harmonis antara Islam dan budaya Jawa. Nah, jalur-jalur masuknya Islam ke Jawa itu pertama, perdagangan, pernikahan, pendidikan pesantren, tasawuf, seni dan budaya. Itu yang disampaikan oleh para penyebar agama Islam ke Pulau Jawa, termasuk daripada kerajaan-kerajaan tersebut, ya, yang ada 5 tadi. Itu jalur masuknya Islam. Nah, siapa sih Wali Songo? Dia adalah 9 ulama besar yang dianggap sebagai arsitek spiritual Islam. Ya, jadi mereka-mereka itu Wali Songo adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Allah, kalau Nabi Muhammad diberikan kemujizatan. Tapi kalau Wali Songo diberikan apa? Kelebihannya apa? Namanya apa? Karomah. Ya, dilebihkan dari orang-orang biasa. Seperti Wali Songo yang bisa berjalan di atas air, ya. Siapa itu? Sunan siapa? Hah? Sunan Kalijaga yang bisa berjalan di atas air? Hah? Nggak tahu, ya.
Itu yang disebut Wali Songo. Kemudian peran utama mereka bukan hanya guru agama, tetapi juga budayawan, pendidik, dan reformator sosial yang merancang strategi dakwah yang bijaksana, hikmah. Penerapan akulturasi mengubah isi ajaran tanpa merusak bentuk budaya lokal. Jadi kalau ada penampilan-penampilan wayang, terutama di Jawa, karena ini kan wilayahnya wilayah Jawa, mereka ada penerapan daripada penampilan wayang, kemudian dimasukkan ajaran-ajaran Islamnya, terutama berkaitan dengan syahadat. Karena apa? Syahadat itu amat sangat penting manakala seseorang masuk ke dalam agama Islam. Ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu amat sangat penting, ya. Karena kan kalau ajaran sebelum Islam itu mereka hanya mengakui animisme dan dinamisme, di mana mereka meyakini terhadap benda-benda, ya kan, terhadap patung, terhadap pohon, ya. Pohon itu bisa disakralkan oleh mereka. Makanya didekati dengan syahadat oleh para wali songo. Nah, strateginya ya itu tadi, pertunjukan menggunakan wayang kulit sebagai media utama, ya, mengubah lakon Hindu menjadi ajaran tauhid, menciptakan tembang lir ilir. Ada yang masih ingat lir ilir tandure wis tak ijo royo royo temanten anyar caangon penek no blimbing kuwi nyopene no kanggo mbaso dodotiro kumintir ing pinggir dondomono jrumantono kanggo sebok. Gak ada yang bisa, gak ada yang hafal. Nah, itu belajar ya. Oke, lanjut. Ini contoh daripada Sunan Kalijogo, ya, menggunakan wayang kulit. Sunan Kudus, arsitektur implementasinya membangun menara masjid. Sunan Ampel, pendidikan moral, mendirikan pesantren. Bukti yang pertama adalah Masjid Agung Demak, ya. Kalau tadi Kerajaan Demak adalah kerajaan yang pertama, ya. Ini pada saat dibangunnya Masjid Agung Demak, ada cirinya. Atap berbentuk limasan bersusun 3, tumpang 3, menyerupai atap Meru atau pagoda, bukan kubah khas Timur Tengah, ya. Masjidnya sering berbentuk candi bentar, ya. Ini memang berkaitan dengan khas masjid yang didirikan di Masjid Agung Demak. Kalau presiden kita saat itu Presiden Soeharto, ya, dengan membangun masjid, ya, namanya masjid apa ketika Presiden Soeharto membangun masjid ke seluruh Indonesia? Hah? Ada yang tahu? Masjid yang didirikan oleh Presiden Soeharto yang katanya targetnya 1000 masjid di seluruh Indonesia. Hah? Masjid Pemuda Pancasila. Kemudian yang kedua adalah tragedi dan kesenian sekaten. Nah, ini biasanya di Yogyakarta dan di Solo. Itu biasanya ada yang namanya kesenian sekaten.
Sekaten itu berkaitan dengan biasanya bulan Maulid, ya, ada peringatan. Nah, peringatan Maulid Nabi yang menggunakan gamelan, ya, alat musik, dilakukan di lingkungan keraton atau masjid. Tahlilan, ya. Nah, tahlilan ini menjadi ciri khas juga. Kalau orang NU, manakala keluarganya, orang tuanya yang meninggal, maka diadakan yang namanya tahlilan. Dari hari pertama sampai hari ke-7, bahkan sampai 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari. Ya. Ya. 3000 hari, ya. Oke. Kemudian signifikan historis Islami Jawa. Lahirnya pusat kekuasaan Islam. Berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, menggantikan dominasi Majapahit. Pembentukan identitas Islam Nusantara. Proses damai ini menghasilkan corak Islam yang toleran, moderat, dan kontekstual yang menjadi ciri khas Islam Indonesia hingga hari ini. Warisan budaya peninggalan Wali Songo adalah masjid, pesantren, tembang, menjadi warisan budaya yang yang amat sangat penting. Oke, ya, jadi seperti itu. Kemudian kita pahami juga berkaitan dengan ayat Al-Quran. Fajri, coba baca Quran surah An-Nahl. Ya, surah An-Nahl ayat 36. Fajri bagus kan bacaan Qurannya? Nah, bagus. Dibaca juga dengan artinya. Apa maksud daripada yang kita bahas hari ini? Surah 16, ya, An-Nahl. Ya, surah An-Nahl ayat 16. Ayat 36 ke ayat 16. Surah 16 ayat 36. Dibaca ayatnya, kemudian artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Oke. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Ya. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Ya. Itulah berkaitan dengan bagaimana penyebaran agama Islam masuk ke Pulau Jawa. Allah akan memberikan kepada sesiapapun yang dikehendaki, dan orang yang tidak dikehendaki pun, ya, Allah juga akan melihat. Jadi manakala orang yang sudah mendapatkan hidayah, bagaimana para wali songo, ya, yang menyampaikan ajaran Islam, ya, baik dalam kerajaan-kerajaan tadi yang 5, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Banten. Ini 5 kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Bagaimana Wali Songo menghadapi, ya, kerajaan-kerajaan itu? Yang pertama berkaitan dengan Kerajaan Demak yang menjadi sasaran utama penyebaran agama Islam, dan itu adalah kerajaan yang pertama di Jawa.
Ya, oke. Jadi pembahasan itu. Untuk selanjutnya kalian berdiskusi. Ustadz sudah berikan LKPD. Ustadz beri waktu 10 menit. Nanti ada yang akan menyampaikan dari kelompok kalian masing-masing. Silakan semuanya melakukan diskusi. Ustadz beri waktu 10 menit. Ingat, dalam diskusi semuanya harus aktif. Jangan sampai ada yang tidak berkomentar dalam diskusinya. Semuanya harus berperan aktif. Di mana? Ayo cepat. Ayo laksanakan diskusinya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Sudah selesai? Kalian mengisinya di kertas LKPD-nya saja. Nanti dikumpulkan, sebelum dikumpulkan kita diskusikan terlebih dahulu. Ayo cepat. Sudah selesai? Ini kelompoknya Filal ya, Filal, terus Kemal, siapa? Pandu dan Zulfikar. Oke, ini kelompoknya ada Muhammad Iqbal, terus Fajri,
Rahmatillah, Sofwan dan Muhammad Ali. Oke. Ini kelompoknya Muhammad Wahyu, terus Wais, terus Johan ya? Ya. Johan dan Habib. Iksan Afif. Oke. Ini kelompoknya Sahrul, Ari, Safrijal dan Mirhan ya? Oke. Cara penyebarannya kalau dalam perdagangan bagaimana mereka? Tadi sebenarnya sudah ada disampaikan di PPT. Apa contohnya? Pedagang muslim datang ke pulau-pulau. Ke Pulau Jawa. Kan itu intinya adalah di Pulau Jawa. Bagaimana mereka melakukan perdagangan? Dengan cara menjual rempah-rempah. Ya, bisa seperti itu. Kalau saat itu perdagangannya apa? Rempah-rempah. Selain rempah-rempah, bisa jadi produk-produk apa? Kebutuhan pokok juga bisa, ya kan? Perdagangan. Karena pada saat itu memang dalam perdagangan itu mayoritas orang-orang Hindu Buddha memerlukan Rempah-rempah. nah itu. Oke. Ini kelompoknya Azhar, Ahsan, Aiman, Alfat dan Faris ya. Oke ya. Di LKPD-nya ditulis nama-nama kelompoknya ya. Nanti Ustadz akan menilai bagaimana kalian melakukan diskusi dan nanti nilai daripada hasil tugas kalian. Ya. Iya, apabila nih Mungkin apa? Hah? Ada video. Itu TV berapa? Oh. Oke, thank you. Oh. Ya.
Ada kesulitan Wahyu? Ya, diskusikan, silakan diskusikan. Ada kesulitan Alfat, Hasan? Ya, oke. Bilal, ada kesulitan? Tidak. Iqbal, ada kesulitan mengerjakan LKPD? Aman, oke, bisa. Ini semuanya berkaitan dengan jalur masuk Islam ke Jawa. Kalian deskripsikan cara penyebarannya. Kalau perdagangan, ketika mereka bersosialisasi, maka akan terjadi perdagangan. Nah, dalam perdagangan itu disusupi berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau pernikahan berarti menikah dengan orang-orang wilayah tersebut, dengan orang-orang pribumi. Tasawuf berarti apa? Tadi itu berkaitan dengan ketika ada acara tahlilan, ya. Seni budaya tadi juga ada, sudah dijelaskan. Nah, itu. Oke,
cukup waktunya. Kita akan tampilkan atau kita akan sampaikan diskusi melalui kelompok. Silahkan dari kelompok satu, mana kelompok satu? Kelompok satu mana? Ini kelompok satu. Ini kelompok satu ya. Oke. Silakan kalian sampaikan berkaitan dengan analisis kalian masuknya Islam ke Nusantara, khususnya di Jawa. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Iman. Yang lain nanti silakan bertanya atau ingin menambahkan. Iman. Silakan. Sambil duduk. Duduk aja. Dari mana, Sat? Langsung berkaitan dengan jalur masuk Islam ke Jawa. Kadang-kadang Perdagangan, Ya, berinteraksi dan berasimilasi. ya, Pedagang Muslim seperti Arab, Persia, Gujarat, ya. lain-lain. Oke, perdagangan. Terus pernikahan, menjadi mualaf terlebih dahulu sebelum menikah. Raden Patah dan keluarga bangsawan pesisir. Oke, terus Tasawuf, dakwah sufistik, yaitu Wali Songo. Seni dan budaya, pertunjukan wayang dan gamelan. Oke. Sunan Kalijaga, Sat. Ya, oke. Oke. Dari kelompok yang lain ada pendapat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kelompoknya Aiman, kelompok satu. Dari kelompoknya Safrijal, apa pendapat kamu berkaitan dengan jalur masuk Islam? Belum. Wahyu? Sudah? Sama dengan kelompoknya Aiman? Masuknya Islam ke Pulau Jawa? Apa pendapat kamu? Dari perdagangan Ya. Perdagangan ada dari cara penyebarannya itu ada interaksi jual beli antara pribumi dengan pedagang. Ya. Terus tokoh atau kelompok yang berperannya itu ada pedagang-pedagang Arab Esat. Ya. Terus dari pernikahan? Dari pernikahannya putri bangsawan menikah dengan Sultan Arab. Ya. Terus tokoh atau kelompok yang berperan itu Wali Songo. Oke, terus Ya, tasawuf dan seni ya benar kok, benar. budaya? Benar kok. Tasawuf dengan cara penyebarannya Ya. dengan cara mengenal dan pendekatan ajaran Islam. Ini tokohnya Wali Songo, Ustaz. Ya, Wali Songo. Seni dan budaya dengan mengadakan pertunjukan apa? Wayang. Wayang. Terus selain wayang, ketoprak, tari. Ya. Oke. Lenong. Bagaimana kelompoknya Iqbal? Ada beda dari yang lain? Belum? Kalau lewat perdagangan itu interaksi sosial di pelabuhan. Ya. Nah, kalau tokonya kelompok Persia, Ya. Arab. Ya. Kalau pernikahan itu putri-putri bangsawan, Ya. bangsa Arab. Ya. Tokonya itu ada Syarif Abdullah. Ya. Nah, kalau tasawuf itu contohnya kayak pendekatan melalui pendidikan, ajaran bisa melalui pendidikan, Ya. kesenian atau perdagangan juga bisa. Oke. Terus? Pokoknya itu Wali Songo. Ya, Wali Songo. Kalau seni dan budaya itu bisa mengadakan dari pertunjukan wayang Pertunjukan wayang. dan gamelan. Ya, yang dilakukan tokohnya? Tokonya itu Sunan Kalijaga. Ya, oke. Ya, bagus semuanya. Jadi dari pendapat masing-masing kelompok ya berkaitan dengan jalur masuknya Islam ke Jawa memang tidak lepas daripada peran aktif Wali Songo. Oke, selanjutnya
Yang kedua, dari keempat jalur perdagangan, pernikahan, tasawuf, seni dan budaya, mana yang menurut Anda paling efektif dalam mengislamkan masyarakat Jawa yang saat itu kental dengan budaya Hindu-Buddha? Bagaimana kelompok Safrijal berkaitan dengan dari empat? Menurut kelompok kita yaitu jalur perdagangan, karena dalam proses masuknya Islam ke Jawa melalui kontak dagang itu adanya interaksi pedagang Islam dengan pribumi dengan cara berdialog dan mengajarkan syariah dagang Islam. Oke, bagaimana menurut kelompoknya Filal? Dari keempat jalur tersebut, mana yang efektif? Melalui jalur kesenian, Ya. menurut kelompok saya itu jalur yang paling efektif karena Ya. penyebaran Islam di Jawa melalui pertunjukan, wayang, seni musik dan lain sebagainya. Oke, kalau dari kelompoknya Iqbal, yang paling efektif adalah jalur mana? Apakah perdagangan, pernikahan, tasawuf, atau seni budaya? Jalur perkawinan, Zat. Jalur pernikahan. Ya. Kenapa jalur pernikahan lebih efektif? Karena kalau dulu tuh nikahnya sama putri-putri bangsawan. Ya. Bawahan bangsawannya itu bisa mengikuti juga, Zat. Oke, ya. Kalau kelompoknya Wahyu, Tasawuf, Zat. tasawuf. Kenapa alasannya tasawuf lebih efektif? Karena agama Islam dianggap simpel dalam Ya. menjalankan ibadahnya. Oke, simple dalam melaksanakan ibadahnya. Kelompoknya Aiman, dari keempat metode atau jalur itu mana yang menurut kalian lebih efektif? Efektif melalui jalur seni dan budaya, Sat. Ya, alasannya? Karena jalur ini berhasil menyatukan Islam masyarakat Jawa, menjadikannya bagian dari tradisi, bukan pengganti. Inilah yang membuat Islamisasi di Jawa berlangsung dengan damai, mendalam dan bertahan lama. Oke, ya. Jadi semuanya mempunyai pendapat masing-masing. Mana jalur yang lebih efektif berkaitan dengan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa? Memang semuanya, apakah itu perdagangan, pernikahan, tasawuf, seni dan budaya, itu semuanya disampaikan oleh para wali songo, ya. Yang disampaikan berkaitan dengan perdagangan, kalau para Gujarat Arab, ya, atau India memang melakukan perdagangan itu, mereka membawa bahan-bahan dari negara mereka. Ya, kalau pernikahan bisa jadi dengan keturunan-keturunan raja atau orang asli daerah tersebut, kemudian diikat dalam suatu pernikahan, mendapatkan keturunan-keturunan yang dia nanti akan meneruskan agama Islam. Ya, oke, itu saja diskusi pada hari ini. Kesimpulannya apa? Safrijal, kesimpulan daripada penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, kelompok Safrijal. Sebenarnya itu dengan banyaknya ajaran-ajaran yang masuk ke agama Islam, baik melalui perdagangan, pernikahan, tasawuf dan seni budaya, akulturasi, dakwah dan penyebaran Islam ini menjadi lebih mudah, apalagi dengan banyaknya ini saat jalur-jalur yang relatif itu kontak berdialog dan kontak fisik melalui ininya lebih dapat saat, karena terutama di seni saat, karena selain orang-orang tertarik, orang-orang jadi lebih nanti akan ada rasa kepo saat sebenarnya apa sih emang ajaran Islam itu ya. Oke, siap, bagus.
Dari kelompoknya Wahyu, apa kesimpulan Kak? Kelompoknya Wahyu berkaitan dengan materi sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa. Simpulannya, jadi masuknya agama Islam ke Indonesia bukan hanya satu jalur, Ya. tapi ada berbagai macam. Dan itu di dalam jalur masuknya Islam itu memiliki tokoh-tokoh penting. Ya. Dan yang paling penting itu ada Wali Songo. Ya. Menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara. Ya. Oke, bagus kelompok Wahyu. Kelompoknya Iqbal, apa kesimpulannya berkaitan dengan sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa? Kesimpulannya jalur masuknya Islam ke Jawa itu ada 4 sat. Ya. Pertama itu bisa melalui perdagangan, nikahan, tasawuf dan seni budaya. Ya. Dari keempat itu yang menurut saya paling efektif itu melalui pernikahan sat. Ya. Nah, Oke. Kesimpulan dari kelompoknya Iqbal. Kelompoknya Filal, apa kesimpulannya? Masuknya Islam ke Pulau Jawa berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Kesimpulan masuk ke Islam. Ya. Kesimpulannya Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari penjelasan Ya. ini. Kesimpulannya tahu bahwa jalur masuknya Islam ke Indonesia dengan banyak cara, Ya. yaitu melalui perdagangan, tasawuf, Ya. dan seni budaya. Oke. Ya. Ya. Jadi semuanya sama berkaitan dengan masuknya Islam ke Pulau Jawa. Memang berbicara tentang kerajaan-kerajaan juga, bagaimana Islam masuk ke Nusantara, baik itu melalui perdagangan, pernikahan, tasawuf maupun seni dan budaya, itu memang amat sangat penting, ya. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semuanya mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa, terutama berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang 5 tadi: Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, kemudian Kerajaan Cirebon, sampai kepada Kerajaan Banten. Ini semuanya menjadi pembelajaran kita bagaimana kedepannya kita lebih menjaga Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Oke semuanya, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berhamdalah. Oke semuanya, Assalamualaikum, merdeka.